Baik, kita contohkan ya. Jadi contoh asam menurut Arrhenius. Di sini ada HCl yang jika dia dilarutkan dalam air akan ionisasi menjadi HCl-. Kemudian ada Na yang terionisasi menjadi Na+ dan OH- ya. Di sini ya. Jadi HCl sama NaOH. H+ ini sebagai ciri asam dan OH- sebagai ciri basa. Kemudian asam kuat itu apa saja? HCl, HBr, HNO3, H2SO4. Asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam nitrat, asam sulfat. Selain itu asam lemah ya, masuk golongan asam lemah. Kemudian basa kuat ada KOH, NaOH, BaOH2, CaOH 2 kali, MgOH 2 kali. Atau dibacanya kalium hidroksida, natrium hidroksida, barium hidroksida, kalsium hidroksida, dan magnesium hidroksida ya. Jadi selain itu masuk basa lemah ya. Nah, kemudian bronzetlori ini ada asam. Jadi asam dan basa. Pasangannya dari asam adalah basa konjugasi dan pasangannya basa adalah asam konjugasi. Asam di golongan asam jika dia donor proton, memberikan proton. Lihat HCl dari yang semula punya satu, dia setelah tanda panah atau setelah reaksi ternyata hanya hilang ya, atau berkurang jumlah, maka dia berarti memberikan hanya itu protonnya itu kepada senyawa yang lain, maka ini disebut asam karena dia memberikan. Jadi cirinya hanya ya. Kemudian NH3 ini amonia, sebelum reaksi dia punya 3 proton ya, tapi setelah reaksi ternyata dia bertambah jadi 4, berarti kan dia menerima nih. Nah, makanya NH3 masuk basa. Jadi kalau di bronzetlori ini kita lihat bahwa kalau setelah reaksi jumlah hanya berkurang, kalau basa setelah reaksi jumlah hanya bertambah. Bisa dipahami ya. Kemudian kalau Lewis ini pasangan elektron ya. Asam itu sebagai penerima pasangan elektron, sedangkan basa memberikan. Nah, di sini B boron ini kan tidak punya pasangan elektron bebas ya. Sedangkan N nitrogen ini punya 2. Nah, saat mereka bersenyawa ternyata pasangan elektron bebas ini dipakai untuk berikatan antara B dengan N. Maka berarti yang memberi si N ini kalau dia memberikan disebut sebagai, sedangkan B ini menerima pasangan elektron berarti dia sebagai asam ya. Jadi itu. Jadi ada 3 pengertian asam dan